Ketemu lagi di sesi kupas tuntas kita. Anda pernah kepikiran gak sih kenapa ya rasanya ekonomi itu naik turun terus kayak roller coaster gitu? Apalagi kalau udah nyangkut soal utang atau kredit. Iya ya, kadang lagi booming banget, kelihatan bagus semua, tiba-tiba bisa anjlok parah gitu kan, kayak krisis. Nah, persis. Hari ini kita mau coba bedah bareng nih, bab 4 dari buku legendaris The Alchemy of Finance, karya George Soros. Judul babnya pas banget, Siklus Kredit dan Regulasi. Ini menarik nih. Wah, Soros ya. Ini pemikirannya seringkali non-konvensional tapi dalam banget. Betul. Sumber kita kali ini langsung dari pemikiran dia, seorang praktisi pasar keuangan kelas kakap. Kita mau coba ngertiin gimana sih kredit sama aturan mainnya, regulasi itu. Ternyata nggak cuma ngekor kondisi ekonomi, tapi bisa jadi justru aktif, membentuk kenyataan ekonomi itu sendiri. Nah, itu dia kata kuncinya, membentuk, bukan cuma mencerminkan. Satu konsep dari Soros, refleksivitas. Kita bakal lihat pandangan dia yang ditulis pertengahan 1985, plus ada catatan tambahan di akhir 1986. Gimana pandangan dia ini bisa bantu kita baca pola naik turun ekonomi tadi? Betul sekali, konsep refleksivitas ini penting banget buat jadi fondasi diskusi kita hari ini. Gampangnya gini, ini ide, kalau ekspektasi kita, harapan kita, bahkan mungkin bias atau prasangka kita sebagai pelaku pasar, itu ternyata bisa mempengaruhi fundamental ekonomi yang ya seharusnya cuma kita amati atau nilai aja. Jadi pikiran kita nggak pasif ya, bisa ngubah keadaan gitu. Tepat, pikiran kita itu aktif mengubah permainan. Ini bukan sekedar gangguan kecil, noise gitu, tapi bisa jadi mesin utama di balik gejolak ekonomi. Dan hari ini kita fokus lihat gimana refleksivitas ini bekerja secara spesifik di dunia kredit. Dan juga gimana para regulator, pemerintah atau bank sentral coba buat ngendaliinnya. Itu juga bagian dari permainan refleksif ini. Oke, jadi misi kita bareng-bareng nih ngebongkar pola tersembunyi di balik siklus kredit yang naik turun ini. Dan juga soal yang tadi disebut, kenapa kadang siklus ini bisa terasa kayak macet. Itu istilah Soros di catatan tambahannya kan? Iya, stuck atau macet. Seolah nggak selesai-selesai siklusnya. Ini ide yang menarik banget buat dikupas lebih dalam. Oke, yuk kita mulai dari yang dasar dulu. Hubungan refleksivitas sama kredit ini. Kenapa Soros bilang ada hubungan spesial di antara keduanya? Kok kredit yang jadi fokus? Gini, karena kredit itu dasarnya adalah soal kepercayaan dan ekspektasi masa depan. Kepercayaan ya? Anda ngasih pinjaman atau investasi itu kan karena Anda percaya si peminjam atau proyek itu bakal menghasilkan di masa depan. Bisa bayar balik plus bunga. Masuk akal. Nah, masalahnya, ekspektasi kita soal masa depan itu nggak pernah bisa objektif 100%. Nggak mungkin. Selalu ada bias, ada asumsi, ada harapan, atau malah ketakutan yang ikut mewarnai cara kita melihat masa depan itu. Dan bias ini bukan sekedar salah tebak biasa gitu ya. Maksudnya efeknya gimana? Nah, ini bedanya pandangan Soros sama teori ekonomi yang lebih standar. Teori standar sering anggap bias itu ya cuma noise, gangguan acak yang nanti hilang sendiri, pasar bakal balik ke equilibrium. Tapi Soros bilang, nggak selalu. Dalam kondisi tertentu, bias ini justru bisa jadi motor penggerak utama, bisa jadi pendorong utama siklus. Motor penggerak. Iya. Dan kredit itu jadi salah satu kendaraan utama buat bias ini bekerja dan benar-benar mengubah realitas ekonomi. Soros membedakan dua fungsi penting dalam proses refleksif ini. Pertama, ada fungsi kognitif. Kognitif maksudnya? Itu gimana kita berusaha memahami atau menilai dunia. Misalnya, bank menilai kelayakan kredit sebuah perusahaan atau negara. Kita coba membaca realitas. Terus yang kedua, nah ini yang krusial, ada fungsi partisipatif atau dia juga sebut manipulatif. Partisipatif. Iya, ini gimana tindakan kita yang didorong oleh pemahaman kita tadi yang mungkin udah diwarnai bias, justru malah mengubah dunia yang lagi kita nilai itu. Wah, tunggu dulu. Jadi tindakan kita malah mengubah kondisi yang lagi kita nilai. Agak membingungkan nih. Bisa kasih contoh nggak biar lebih kebayang? Pinjaman. Oke, itu kan fungsi kognitif ya, menilai. Betul. Tapi tindakan mereka rame-rame ngasih pinjaman besar itulah, nah ini fungsi partisipatifnya yang ikut bikin data ekonomi negara itu kelihatan membaik.
Loh, kok bisa? Iya, karena aliran dana masuk itu bikin cadangan devisa naik, mungkin nilai tukar menguat sementara, investasi meningkat. Bisa jadi juga nilai aset di negara itu jadi ikut naik karena banyak uang masuk. Rasio utangnya sementara jadi kelihatan lebih bagus. Oke. Jadi mereka pikir mereka cuma baca peta ekonomi, padahal tindakan mereka ngasih pinjaman itu ikut menggambar peta itu sendiri. Persis, itu intinya fungsi partisipatif. Mereka nggak sadar, atau mungkin nggak mau sadar, kalau mereka ikut menggembungkan balon aset atau memperbaiki indikator yang mereka jadikan dasar keputusan. Mereka bukan cuma penumpang, tapi ikut jadi sopir. Wah, ini keren banget sih idenya. Beda banget sama cara mikir biasa ya. Dan inilah, kata Soros, yang melahirkan pola siklus boom bust. Ledakan lalu kehancuran yang khas banget di dunia perkreditan. Dia juga menekankan, siklus ini sifatnya asimetris, nggak seimbang. Asimetris gimana maksudnya? Fase boom atau ledakannya itu biasanya lama prosesnya. Pelan-pelan di awal, terus makin cepat. Kelihatannya baik-baik saja, bahkan terasa menyenangkan buat banyak orang. Aset naik, bisnis lancar. Tapi fase bust atau kehancurannya itu bisa datang tiba-tiba, cepat banget. Dan dampaknya dahsyat, menyakitkan. Kayak tebing curam gitu. Bisa dijelasin nggak mekanisme simpelnya? Gimana sih kok bisa gitu? Biar kita semua lebih gampang ngebayanginnya. Oke, coba kita urai ya. Bayangin aja kayak gini prosesnya. Pertama, anggap aja awalnya ekonomi lagi bagus karena suatu sebab. Mungkin ada inovasi baru atau perdagangan global lagi lancar. Oke. Akibatnya, nilai aset rumah, tanah, saham mulai naik. Pendapatan orang juga naik. Nah, kelihatannya kan makin banyak orang atau perusahaan yang layak dapat kredit. Punya jaminan, punya penghasilan. Masuk akal. Bank jadi lebih pede ngasih pinjaman. Betul, bank mulai lebih gampang kasih pinjaman. Syaratnya mungkin dilonggarin dikit. Awalnya jumlah pinjaman baru ini belum terlalu besar dibanding total aset atau ukuran ekonomi. Jadi efeknya ke harga aset itu sendiri belum kerasa banget. Prosesnya masih pelan. Jadi kredit masih ngikutin ekonomi di tahap ini. Kurang lebih begitu, tapi utang kan numpuk terus ya. Pinjaman makin banyak digelontorkan. Nah, mulai ada titik di mana jumlah pinjaman baru itu jadi signifikan. Besarannya itu udah mulai benar-benar mendorong kenaikan harga aset secara langsung. Ini fungsi partisipatif mulai dominan. Tepat. Harga rumah naik bukan cuma karena ekonomi fundamentalnya bagus, tapi juga karena banyak banget KPR baru yang cair, yang bikin permintaan rumah melonjak. Harga saham naik karena banyak pinjaman buat beli saham. Jadi lingkaran setan positif gitu ya, saling nguatin ke atas. Persis. Harga aset naik, orang merasa makin kaya, wealth effect, jaminan makin besar, makin gampang dan pede buat pinjam lagi. Pinjaman makin banyak, harga aset makin naik lagi. Harga aset itu jadi makin tergantung sama suntikan pinjaman baru terus-menerus untuk bisa tetap naik. Waduh, kayak kecanduan ya. Atau pasar udah jenuh aja. Nah, pas mulai melambat ini gimana? Begitu aliran pinjaman baru ini mulai melambat, bahkan mungkin cuma nggak secepat sebelumnya, suntikan doping ke harga aset itu hilang. Harga aset mulai goyah, mungkin stagnan dulu, terus mulai turun pelan-pelan. Terus efeknya ke ekonomi gimana? Nah, begitu harga aset turun, ini langsung memukul balik ke ekonomi real. Orang yang tadinya merasa kaya, jadi merasa lebih miskin, jadi ngerem belanja. Perusahaan lihat prospek suram, jadi nahan investasi. Ekonomi melambat. Dan ekonomi yang melambat ini bikin harga aset makin turun lagi. Pendapatan turun, kemampuan bayar utang turun. Ini lingkaran setan ke bawah dimulai. Dan makin parah kalau? Makin parah, karena pas lagi boom, aset ini sering udah dijadiin jaminan, sampai mepet banget nilainya, over-leveraged. Begitu nilainya turun sedikit aja, banyak pinjaman yang jadi bermasalah. Rasio utang terhadap jaminan jadi jelek. Terus bank panik. Bank panik, regulator mungkin juga. Bank bisa minta utang dilunasi lebih cepat, margin call, atau langsung sita jaminan. Peminjam yang kepepet terpaksa jual aset apa adanya, murah-murah buat nutup utang. Kalau ini terjadi massal, namanya forced selling atau likuidasi paksa. Nah, penjualan panik massal inilah yang bikin harga aset bisa anjlok curam dan cepat banget. Terjadilah bust. Kehancuran. Gila ya prosesnya. Jadi boom itu sendiri udah mengandung bibit kehancurannya di dalam. Harga aset yang melambung itu ternyata sebagian, mungkin sebagian besar, cuma ilusi yang diciptakan oleh kredit itu sendiri. Bisa dibilang begitu. Begitu keran kreditnya sedikit aja melambat, fondasi palsunya langsung ambruk. Benar-benar kelihatan ya itu hubungan refleksifnya. Sangat terlihat.
Tapi kan nggak mungkin kondisi kayak gitu dibiarin gitu aja ya sama pihak berwenang. Pasti ada yang coba ngatur dong. Nah, di sini masuk pemain lain, regulator. Kayak Bank Sentral, pemerintah, OJK kalau di kita. Gimana peran mereka dalam tarian kredit ini, menurut Soros? Nah, ini lapisan kedua dari analisis Soros yang menarik banget. Dia bilang, ada hubungan refleksif lainnya yang berjalan paralel, yaitu antara regulator dan pasar atau ekonomi yang mereka coba atur. Siklus kedua gitu. Betul, siklus kedua yang berjalan barengan siklus kredit tadi. Jelas banget kan aturan main dari regulator itu mempengaruhi pasar kredit. Misalnya syarat modal minimum buat bank, batas atas suku bunga pinjaman, kebijakan uang ketat atau longgar dari bank sentral, itu semua jelas banget mempengaruhi gampang atau susahnya kredit didapat dan seberapa cepat kredit bisa berkembang. Jadi, aturan longgar bisa ikut mempercepat boom, aturan ketat bisa ngerem gitu ya? Tepat, regulator itu bisa jadi akselerator atau rem dalam siklus kredit. Tapi kata Soros, arah sebaliknya juga berlaku. Ini refleksifnya. Maksudnya? Pasar memengaruhi regulator. Iya. Kondisi pasar kredit itu sendiri, terutama kalau lagi bergejolak atau bahkan sampai krisis dan bust, itu pasti akan mengubah cara pandang masyarakat dan juga regulator tentang aturan yang ada. Oh, jadi kalau ada krisis, biasanya Biasanya langsung pada teriak-teriak kan, minta aturan diperketat, pengawasan harus lebih kuat, bank sentral harus dikasih kekuasaan lebih besar buat intervensi. Dan biasanya regulator merespon tekanan ini. Soros bahkan melihat ada tren jangka panjang, semacam perkembangan sekuler gitu, bahwa bank sentral itu cenderung makin kuat dan perannya makin besar setiap habis ada krisis finansial besar. Kekuasaannya nambah terus. wah, jadi ini kayak tarik-menarik juga ya. Regulator ngatur pasar, tapi pasar juga ngatur atau mendesak regulator lewat krisis yang ditimbulkannya. Betul, ini hubungan dua arah, tarian juga. Tapi Soros mengamati polanya mungkin nggak sejelas dan seasimetris siklus boom bust kredit tadi. Nggak yang pelan naik terus jatuh curam. Terus kayak gimana polanya? Mungkin lebih kayak ombak ya. Atau ayunan bandul. Aturan diperketat abis krisis, bank jadi lebih hati-hati, pengawasan ketat. Terus, waktu berjalan, ekonomi membaik, orang mulai lupa ngerinya krisis kemarin. Mulailah muncul suara-suara, wah aturan ini terlalu ketat nih, menghambat inovasi, bikin gak efisien, kalah saing sama negara lain. Muncul dorongan deregulasi lagi. Iya, muncul dorongan buat melonggarkan aturan lagi, mungkin pelan-pelan atau kadang cukup drastis. Nah, kelonggaran ini mungkin ikut nyumbang lagi ke fase boom berikutnya. Yang ujung-ujungnya bisa memicu krisis lagi. Bisa jadi. Dan kalau krisis terjadi lagi, siklus pengetatan dimulai lagi. Begitu terus, kayak ombak naik turun atau bandul berayun. Jadi, usaha buat mencegah bust lewat regulasi itu malah jadi bagian dari dinamika siklus yang lebih gede ini ya. Regulator itu bukannya wasit yang netral di pinggir lapangan. Nggak bisa. Tapi ikut main juga di tengah tarian refleksif ini. Agak ironis juga ya kedengarannya. Betul. Makanya kalau kita gabungkan dua siklus ini, siklus kredit boom bust yang asimetris dan siklus regulasi yang kayak ombak tadi, gambarannya jadi makin kompleks. Dan hasil interaksinya itu bisa beda-beda di setiap zaman, tergantung kondisi awal, bias yang dominan, dan respons spesifik dari otoritas. Yang pasti, tindakan regulator buat mencegah kehancuran total, yang mana itu bagian dari siklus regulasi, itu pasti mengubah jalannya siklus kredit yang alami tadi. Nggak dibiarin jatuh bebas. Soros pakai contoh sejarah kan buat nunjukin ini. Dia melihat periode setelah Perang Dunia Kedua itu sebagai satu boom ekspansi kredit global yang panjang banget. Iya betul, dia anggap itu satu super boom. Teorinya, boom panjang ini udah beberapa kali matang buat ambruk. Udah ada tanda-tanda jenuh atau kelebihan. Tapi kehancuran dahsyat kayak depresi besar tahun 1930-an itu berhasil dihindari atau setidaknya ditunda terus-menerus. Kenapa? Karena, kata Soros, otoritas pemerintah negara maju, bank sentral mereka, plus lembaga internasional kayak IMF, selalu turun tangan di saat-saat genting. Pas ada potensi krisis sistemik, mereka intervensi. Contohnya yang paling jelas di masa dia nulis itu apa? Contoh paling jelas yang dia bahas cukup detail itu intervensi setelah krisis utang internasional tahun 1982. Oh, yang negara-negara Amerika Latin itu ya? Iya, betul. Banyak negara berkembang di Amerika Latin dan lainnya waktu itu nyaris bangkrut, nggak bisa bayar utang luar negerinya. Dan ini mengancam stabilitas bank-bank besar di AS dan Eropa yang jadi kreditur utama mereka. Wah, itu genting banget situasinya. Terus otoritas intervensi.
Intervensi besar-besaran, ada penjadwalan ulang utang, ada pinjaman baru dari IMF dan Bank Sentral, ada tekanan politik juga. Intinya, sistem perbankan global berhasil diselamatkan dari kolaps total waktu itu. Respon terhadap krisis ini, di bagian lain bukunya Soros malah sebut ini melahirkan semacam mekanisme baru yang dia sebut lingkaran Imperial Reagan. Lingkaran Imperial Reagan. Apa itu? Itu semacam mekanisme yang intinya memungkinkan Amerika Serikat waktu itu menarik modal dari seluruh dunia untuk membiayai defisit anggaran dan perdagangannya yang besar. Jadi kayak solusi sementara buat menjaga sistem global tetap berjalan setelah guncangan 1982 itu. Tapi itu pembahasan lain lagi ya. Oke. Nah, selain intervensi di saat krisis, di periode yang sama itu juga kan ada perubahan besar soal arah regulasi secara umum. Betul banget. Periode pasca perang itu juga menyaksikan ayunan bandul regulasi yang cukup ekstrim. Dari aturan yang lumayan ketat setelah perang, terutama di sektor keuangan, pelan-pelan bergerak ke arah deregulasi besar-besaran dan penekanan pada kekuatan pasar bebas. Puncaknya itu di tahun 70-an dan awal 80-an. Semangatnya, less government is better. Pas Soros nulis bab ini, pertengahan 1985, gimana kondisinya? Dia catat kalau demam atau bias pro-deregulasi ini masih kuat banget waktu itu. Masih banyak yang percaya kalau pasar dibiarin aja bakal efisien sendiri. Tapi dia juga udah mulai lihat tanda-tanda kalau pendulumnya mulai mau balik arah sedikit. Ada kesadaran baru yang muncul. Kesadaran soal apa? Soal kebutuhan buat pemerintah atau otoritas itu intervensi lagi di area-area tertentu, terutama di sektor perbankan yang mulai kelihatan goyang setelah ada masalah di Bank Besar AS, Continental Illinois Bank tahun 1984, dan tentu saja dampak dari krisis utang 1982 tadi, kebutuhan akan safety net mulai kerasa lagi. Jadi pas banget ya sama pola ombak regulasi yang tadi dibahas, habis ada gejolak, mulai ada dorongan buat ngetatin lagi. Iya, cocok polanya. Nah, ini dia nih, bagian yang menurut saya paling bikin penasaran dan mungkin paling relevan buat kita pikirin sekarang. Di catatan tambahan yang dia tulis akhir tahun 1986, Soros lempar ide kalau siklus kredit regulasi ini jangan-jangan malah jadi macet setelah krisis 1982 itu. Apa pula maksudnya macet? Kok bisa siklus malah macet? Bukannya harusnya naik turun terus? Ini ide yang provokatif dan ya mungkin agak suram juga ya kesannya. Intinya gini, oke, intervensi yang terkoordinasi oleh Bank Sentral Dunia dan IMF itu memang berhasil mencegah sistem perbankan global ambruk total gara-gara krisis utang negara berkembang tahun 1982. Kalau dilihat dari kacamata pencegahan bencana jangka pendek, itu bisa dibilang sukses. Kiamat finansial nggak jadi terjadi. Oke, itu kan bagus. Nah, tapi kata Soros, kesuksesan ini ada ongkos tersembunyinya. Dengan mencegah kehancuran total, intervensi itu juga secara nggak langsung mencegah terjadinya koreksi fundamental yang sebenarnya mungkin diperlukan. Maksudnya koreksi fundamental. Proses boost yang dalam itu kan biasanya berfungsi membersihkan sistem, menghilangkan ekses atau kelebihan utang yang nggak produktif, menyingkirkan perusahaan atau bank yang nggak efisien, menurunkan harga aset yang nilainya udah kemahalan banget jauh dari fundamentalnya. Proses pembersihan gitu. Tapi karena diselamatin, proses pembersihan itu nggak kejadian sepenuhnya. Tepat. Ibaratnya penyakitnya nggak disembuhin sampai tuntas ke akarnya, cuma gejala demam tingginya aja yang diturunin pakai obat. Akibatnya, sistem nggak benar-benar kembali ke titik keseimbangan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Masalah dasarnya masih ada. Jadi kayak orang sakit kronis gitu ya. Nggak sampai meninggal sih, tapi ya nggak sembuh-sembuh juga. Hidup terus dengan penyakitnya, kadang kambuh, terus diobatin lagi gejalanya. Analogi yang pas banget. Hasilnya adalah sebuah sistem yang, kata Soros waktu itu, kayak orang jalan terus ke arah tepi jurang. Pas udah di pinggir banget dan lihat bahayanya, dia kaget terus mundur ketakutan. Tapi habis itu, dia bukannya cari jalan lain yang aman, tapi malah jalan lagi ke arah jurang yang lain, atau balik lagi ke jalur yang sama, tapi mungkin dengan bentuk atau cara yang sedikit berbeda. Terus begitu lagi. Kerjasama atau kekompakan antar negara atau antar regulator yang biasanya muncul pas lagi genting banget, kayak waktu 1982 itu, cenderung buyar begitu bahaya langsungnya kelihatan mereda. Masalah akarnya nggak pernah benar-benar diberesin secara tuntas, cuma ditunda. dan Soros lihat pola mendekati jurang, terus mundur ini di mana-mana waktu itu ya.
Dia kasih contoh banyak banget di catatannya. Iya, dia runut satu-satu. Masalah utang internasional negara berkembang yang nggak kelar-kelar penyelesaiannya, defisit anggaran AS yang terus membengkak tapi selalu ada cara buat nutupinya sementara waktu, sistem mata uang dunia yang nggak stabil tapi nggak ada kesepakatan buat reformasi mendasar, terus lagi kartel minyak OPEC yang susah payah mencoba jaga harga tapi anggotanya sering nggak kompak. Bank-bank di AS yang sebenarnya rapuh tapi terus-menerus diselamatkan kalau ada masalah. Pasar saham yang naik turun gila-gilaan, volatile, sampai ancaman perang dagang antar negara yang panas dingin tapi nggak sampai meledak juga. Seolah-olah sistem global itu terjebak dalam putaran krisis-krisis mini yang nggak pernah mencapai resolusi akhir ya. Cuma berhasil diredam sementara ya. Betul, kayak macet di tengah jalan, nggak bisa maju ke kondisi sehat, tapi juga nggak dibiarin mundur ke kehancuran total, terjebak di antaranya. Oke, jadi setelah kita kupas tuntas bab 4 dari Soros ini, lumayan padat ya pembahasannya. Apa nih intisari atau pelajaran penting yang bisa Anda dan pendengar kita bawa pulang? Oke, coba kita rangkum ya. Pertama, dan ini penting banget kayaknya, jangan pernah anggap kredit atau pasar keuangan itu cuma cermin pasif dari ekonomi real. Bukan cermin ya? Bukan, kredit itu pemain aktif. Dia ikut nulis cerita ekonomi, ikut membentuk realitas melalui mekanisme refleksivitas tadi, melalui harapan, ketakutan, dan bias kita semua sebagai pelaku pasar. Oke, poin pertama itu. Terus? Kedua, siklus boom-bust kredit itu punya logika internalnya sendiri yang perlu kita pahami. Kuncinya ada di bagaimana pinjaman itu sendiri mempengaruhi nilai jaminan atau agunan. Dan ingat, sifatnya asimetris. Boomnya bisa panjang dan terasa enak, tapi busnya bisa cepat dan sangat menyakitkan. Asimetri itu penting dicatat. Ketiga, Regulator juga nggak kebal dari tarian refleksif ini. Mereka mencoba mengatur pasar, tapi mereka juga dipengaruhi oleh kondisi pasar yang mereka atur, terutama saat krisis. Mereka seringkali kayak main kejar-kejaran sama inovasi pasar, dan kadang intervensi mereka meskipun niatnya baik untuk menstabilkan, malah bisa punya konsekuensi yang nggak diharapkan atau mindahin risiko ke tempat lain. Jadi kompleks banget perannya. dan mungkin pencerahan atau aha moment terbesarnya justru datang dari catatan tambahan Soros soal siklus macet itu ya. Iya, buat saya pribadi itu bagian yang paling menggugah. Ide bahwa kesuksesan kita dalam mencegah krisis finansial total di beberapa momen kunci mungkin punya efek samping yang nggak kita duga sebelumnya, yaitu terciptanya kondisi macet atau ketidakstabilan kronis, di mana sistem finansial kita jadi kayak hidup di ujung tanduk terus-menerus. Kita selamat dari kehancuran besar jangka pendek. Tapi mungkin malah terjebak dalam kondisi yang nggak sehat dalam jangka panjang, berpindah dari satu potensi krisis ke potensi krisis berikutnya, tanpa pernah benar-benar sembuh atau kembali ke fondasi yang kokoh. Nah, analisis dari pertengahan dekade 80-an ini, khususnya soal siklus macet itu, jadi ngasih kita bahan renungan yang relevan banget nggak sih buat hari ini? Sangat relevan menurut saya. Coba Anda pikirkan deh, kalau sistem finansial global kita ini terus-terusan dibawa ke tepi jurang, entah itu lewat gelembung aset, utang yang berlebihan, atau ketidakseimbangan global, tapi selalu ada penyelamat yang datang tepat waktu. Entah itu bank sentral dengan QE, atau kebijakan darurat lainnya, pemerintah dengan bailout, atau lembaga internasional dengan paket bantuan. Pertanyaannya, apakah itu artinya resiko benar-benar hilang? Atau jangan-jangan Atau jangan-jangan ini malah menciptakan risiko jenis baru yang nggak kelihatan di permukaan. Risiko laten yang numpuk pelan-pelan di bawah karpet, risiko moral hazard yang makin besar, distorsi pasar yang makin parah, atau mungkin suatu saat nanti kalau penyelamatnya karena suatu alasan telat datang, atau nggak cukup kuat lagi, atau nggak mau menyelamatkan, ledakannya bisa jauh lebih dahsyat dari yang seharusnya. pertanyaan lanjutannya jadi, Apakah kita hari ini, puluhan tahun setelah Soros nulis ini, sebenarnya masih hidup dalam dinamika siklus macet itu? Mungkin wujud krisis atau potensi krisisnya beda-beda ya tiap dekade. Bukan lagi utang negara berkembang tahun 82, tapi mungkin krisis Asia 9798, gelembung.com 2000, krisis subprime mortgage 2008, krisis utang Eropa 2011, atau gejolak pasar karena pandemi, perang, inflasi tinggi baru-baru ini. Tapi apakah pola dasarnya masih sama?
yaitu ada masalah fundamental yang tumbuh, sistem mendekati jurang, lalu ada intervensi besar-besaran yang mencegah kiamat sesaat, tapi intervensi itu juga membiarkan masalah fundamentalnya terus ada. Bahkan mungkin bermutasi jadi bentuk baru, dan kita cuma menunggu pemicu berikutnya. Apakah kita masih macet? Wah, ini pertanyaan berat, tapi penting banget buat kita semua renungkan ya. Gimana Anda melihat permainan siklus kredit, intervensi regulator, dan potensi kemacetan sistem ini di sekitar Anda sekarang? Apakah pola yang dilihat Soros puluhan tahun lalu itu masih terasa relevan dengan apa yang terjadi hari ini? Pemikiran yang menarik buat dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi kupas tuntas kita kali ini. Semoga bermanfaat dan memicu pemikiran baru. Sampai ketemu lagi di penjelajahan berikutnya.